Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampang keluar empat kereta dari antara dua gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Ayat 2. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Amin. Zakaria 6 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semua ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat angin sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Ayat 6. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih keluar, yang maaf, yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. Amin. Zakaria 6 ayat 7. Dan yang merah itu keluar, gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahi, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Kerajaan sang tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Amin. Itu pergilah pada hari juga ia pinselnya dan mutlah persembahan dari pihak orang buangan, yaitu dari Heklai, Tobia, dan Yedaya. Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan buah mekar terkait pada kepala imam besar Yosua bin Yozadak. 12. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, ini orang bermati, ia akan bernasib tempatnya dan ia akan ikan bahkan. Gabriel. Zakaria 6 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dialah yang akan mendirikan mereka. Yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keanggungan dan akan duduk memerintah di atas tatahnya. Di sebelah kanannya akan datang seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Ayat 14. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Jefanya. 15. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Zakaria 7 ayat 1-3. Ibadah puasa yang baik. Pada tahun keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria. Pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislew, adapun penduduk Babel telah mengutus Serezer dan Regem Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian. Ayat 4. Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian.
ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? 6. Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Amin. Ayat yang ketujuh, bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami. Ayat yang ke-8, firman Tuhan datang kepada Zakaria, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Amin. Ayat 10, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. 11, tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. 12, mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya, dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Amin. Shalom, Ance ikut baca kah? Shalom, Ance. Lanjut ya, Bu Nur ya. Iya, yang 14 Bu ya. Oke, 13. Mari Bu Nur, Bu Ance ikut baca. 13 Ya. kah? Oh Bu iya. Ance. Ya, 13. Oh ya, 13. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. 14. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Zakaria 8 ayat 1, keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. 2, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Amin. Bu Ance, disambung Bu Ance dulu. Silakan Bu Ance dibuka mic-nya, Zakaria 8 ayat 3 sampai 5. Zakaria 8 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya, dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di sana. Amin. Mengike. Zakaria Zakaria 8 ayat 6. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sia-sia bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Ayat 8. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Amin. Ayat Saya baca, Bu. 9. Siapa nih? Saya dulu ya. Silakan Bu Naci. Iya, Zakaria 8 ayat 9 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini.
yang diucapkan para nabi. Sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Ayat 10, sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak ada bagi binatang. Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula, aku membuat manusia semua bertengkar. Ayat 11, tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Lili, Bu Lili. Zakaria 8 ayat 12. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberikan buahnya, dan tanah akan memberikan hasilnya, dan langit akan memberikan air embunnya. Aku akan memberikan semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. 13, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. 14, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka pada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Amin. Ayat 15, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. 16, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. 17, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bu Renti. 18. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku. Bunyinya. 19. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegerangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang mengembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Amin. 3 ayat enggak, Bu? Iya, Bu Eti Iya. sekarang. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. 20. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. 22. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Amin. 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca apa ya? Punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Pasal 9-14, nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias. Pasal 9, hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel. Ucapan ilahi. Firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel. 2. Juga Hamat yang berbatasan kepadanya, pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Amin. Ayat 3, sehingga 5. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut.
dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Ayat 5. Eskolon akan melihatnya lalu takut, juga Gaza lalu gemetar sangat. Ekron pun sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza, raja akan binasa dan Eskolon tidak akan didiami lagi. Amin. Bu Lapita di unmute, Ibu. Di unmute. Oh, Mic-nya maaf, mati ya. maaf. Ayat 7 ya Bu ya? Ayat 6. Oh, maaf, maaf. Ayat 6. Zakaria 9 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Di Asdod akan diam keturunan campuran dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Ayat 7. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda dan orang Ekron seperti orang Iebus. Ayat 8. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindasan mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Amin. Zakaria 9 ayat 9. Raja Mesias di Sion, bersorak-sorailah dengan nyaring. Hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. 10. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Amin. Ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberikan kepada 2 kali lipat. 13. Sebab aku melentur Yehuda lagi, busurku isi dengan Efraim. Aku mengayunkan anak-anakmu terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. 14. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar dari seperti kita. Dan Tuhanlah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Amin. Bu Gabriel. Ayat 14, Zakaria 9 ayat 14. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan 15, Ibu. Hah? Aku yang salah ya? Maaf. Ayat 15. 15. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak penggumbang-penggumbang. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokar penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. 16. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkelilap-kelilap, demikianlah mereka di tanah Tuhan. 17. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya terunan bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Amin. Saya lewat dulu, Bu ya. Oke, Bu Ida. Juli. Iya, Bu Ida. Oke. Ya, Zakaria pasal 10.
Hanya Tuhanlah pemberi hujan. 1. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. 2. Sebab apa yang dikatakan oleh serafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. 3. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan, sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Amin. Ayat yang keempat, daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul buksur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. 5, maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh, seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang, sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Ayat yang ke-6, aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka. Dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan, Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Amin. Ayat yang ke-7, Efraim akan seperti seorang pahlawan. Hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya, lalu bersuka cita dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. 8. Aku akan bersiul memanggil mereka dan aku akan mengumpulkan mereka. Sebab aku sudah membebaskan mereka dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. 9. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka dan mereka akan kembali. Amin. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir dan dari Asyur. Aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir dan ia akan memukul gelombang di laut sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan bersaat teduh sejenak ya.
Baik, ibu-ibu, kita sudah selesai bersaat teduh. Siapa yang mau membuka sharing rema kita untuk Zakaria 6 sampai 10? Silahkan. Ibu Yoli, saya tertarik ini dengan Zakaria 7 ayat 10. Hmm. Zakaria 7 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Eh, Firman ini ketika ketika dikatakan janganlah menindas janda dan anak yatim. Tapi di sini bukan janda, bukan penindasan, tapi saya ingat waktu itu kalau nggak salah di Lukas 21 ayat 1 atau 2 ya, dengan Markus 12 ayat 42 ya. Tuhan Yesus mengatakan begini, lihatlah janda miskin itu, dia memberi dari kekurangannya katanya. Sedangkan orang kaya itu memberi dengan Yesus itu begitu mengasihi eh, janda atau orang-orang miskin. Dia selalu memperhatikan mereka yang di dalam kekurangan, tapi mereka memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kasih gitu ya, tanpa mereka mengingat apa yang mereka makan besok ya, terhadap janda ini. Eh, dan juga terhadap orang-orang dan miskin. Dan janganlah merancang kejahatan. Ya, Tuhan melarang kita untuk merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Kadangkala kita melihat misalnya saja terhadap eh, Wah, sinyalnya. Atau saya nih? Itu Bu Lampita nggak freeze itu. punya uang kelebihan atau kita punya kelebihan macam, alangkah baiknya kita terutama mengingat mereka dalam kekurangan mereka sehingga kita berbagi kepada mereka gitu ya. Karena sedangkan negara sendiri juga ada, saya lupa pasalnya berapa, mengatakan orang miskin dipelihara negara juga. Apalagi Tuhan kita, Tuhan Yesus yang baik, sungguh baik, mereka selalu memperhatikan mereka yang dalam kekurangan, apa janda atau orang anak yatim piatu, anak yatim. Jadi berarti mereka-mereka ini bukan kita tindas atau kita menindas mereka, tetapi justru kita menunjukkan bagaimana Yesus mengasihi mereka. Demikian juga kita murid-muridnya harus juga meneladani apa yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Demikian Bu Yoli. Baik, terima Haleluya, kasih, amin. Bu. Amin. Terima kasih ya, Bu Lampita ya. Jadi Amin. memang kita diminta di sini ya untuk memperhatikan orang miskin dan yang membutuhkan gitu ya, bukan sebaliknya, bukan menindas mereka gitu ya. Terima kasih Bu Lampita. Silakan ibu-ibu lain. Ibu Emelda, halo. Ada mau sharing kah? Boleh Bu Marina, Dewi, Bu Kristi, Bu Gabriel, Ibu Eka, Ibu DP. Ibu Dede, terutama Bu Dede. Biasanya Bu Dede itu bagian penutup, Bu. Kita tunggu yang Saya biasanya kan di awal, penutupnya adalah Bu Dede. Sofi, Bu Joli, Bu Sofi. Ibu Sofi sekarang jarang kedengaran. Jangan pegang kening Bu Sofi, jangan pegang kening. Sudah, ayo. Oke, saya lanjut Bu Lampita ya, kesaksian aja ya Ibu ya. Wow. Puji Tuhan, Tuhan baik. Penyertaan Tuhan tuh luar biasa buat Sofi gitu ya. Kayak kemarin, contohnya kemarin gitu kan Ibu, untuk apa ini?
kita nggak harus mengeluh ke sosmed atau apapun, cukup kita dan Tuhan gitu ya. Kita meminta segala sesuatu. Nah, kebetulan tuh saya punya pekerjaan laundry, nggak ada gosokan gitu, rusak mendadak dan itu kerjaan numpuk banget. Mau beli belum ada dananya dan puji Tuhan pagi-paginya itu ada yang ngirim setrika baru. Oh, luar biasa. Stiker baru dikasih sama si Sofi gitu ya. Di situ Sofi kayak tadi apa Bu Lambita bilang kalau Tuhan tuh benar-benar memelihara orang-orang yang seperti itu dan di sini Sofi kayak ngerasa penyertaan Tuhan tuh luar biasa sekali. Banyak kesaksian Amin. yang Sofi dapat selama ini, cuma nggak bisa terlalu apa nggak sering-sering buat kesaksian. Ini aja karena waktunya dekat, jadinya Sofi mengutarakan. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Amin. Sofi. Ya, penyertaan Wah, Tuhan tuh pasti sempurna. Thank you. Neng Ika, pelanggaran nih. Pelanggaran nih Bu Sofi nih. Kesaksian kok nggak sering-sering? Harus sering loh. silakan Neng Ika mau melanjutkan? Ya, puji Ya, Tuhan Yerusalem. silakan. Malam hari ini saya yang saya ini dari Sakaria 9 ayat 9 ya. Dari situ kita melihat nubuat tentang Yesus yang datang dengan rendah hati, bentar, dengan rendah hati naik keledai bukan dengan kesombongan atau kekerasan. Kita pun dipanggil untuk hidup sederhana dan rendah hati. Sedang Zakaria 8 mengingatkan bahwa Tuhan berjanji memulihkan umatnya dan menjadikan mereka berkat. Artinya dalam keadaan sulit sekalipun kita tidak punya pengharapan karena Tuhan sanggup menolong. Seperti yang saya alami kemarin ya. Puji Tuhan, saya masih bisa berbagi berkat kemarin. Terus terang, saya sebenarnya udah capek, lelah gitu ya. Di hari kemarin tuh Selasa. Hari Selasa itu kan full. Saya di gereja ya. Di gereja lokal itu full. Dari pagi sampai malam. Nah, saya baru tidur itu jam setengah 12. Terus setengah 2 ada tetangga meninggal anak umur 10 bulan. Kakaknya datang ke sini dan menangis menceritakan bahwa harus ke rumah dia gitu karena cucunya udah tiada. Itu sebenarnya saya sudah sebenarnya karena kondisi lemah ya, karena batuk pilek apa gitu. Terus terang kondisi saya beberapa minggu ini, hampir 3 minggu ini saya keadaan lemah, batuk pilek, flu. Saya udah capek banget di hari Selasa itu, tapi saya tidak mau apa bukan merugikan ya, tidak mau menjadi eh, apa yang Tuhan tidak suka ya. Pada akhirnya saya dipanggil setengah 2, saya datang ke rumahnya bersama suami, bersama anak-anak juga. Di situ belum ada orang. Saya bingung, apa yang harus saya kerjakan? Apalagi waktu itu tengah malam gitu kan. Kalau saya menghubungi Pak RT gimana, atau menghubungi pengurus yang lain gimana gitu ya. Nah, dari situ saya bersyukur pada Tuhan karena eh, persiapan belum ada gitu ya. Apalagi mamahnya itu nangis terus. Saya bingung bagaimana Tuhan, cara apa yang saya ambil. Dan saya nggak mau melakukan yang melanggar gitu ya. Karena berbeda agama tadi. Dari situ saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan berikan petunjuk. Ya udah kamu ngurus mamahnya. Itu ada suara Roh Kudus ya. Kamu harus bisa menenangkan mamahnya biar tidak depresi. Saya rangkul terus, saya doakan sebisa saya. Puji Tuhan di tengah-tengah di tengah-tengah doa neneknya nangis lagi karena nggak ada yang bisa istilahnya kalau di Muslim mengaji gitu ya, mengaji atau mengaji atau baca Al-Quran gitu ya. Saya bingung harus bagaimana Tuhan, apa tindakan yang saya ambil gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Setia.
walaupun saya belum bisa membawa anak-anak kepada Tuhan, begitu ya. Tapi satu hal yang di situ menjadi berkat bagi saya yaitu pada akhirnya anak saya kalau memang dari kecil dia diurus nenek dan neneknya sehingga dia Muslim, saya bilang, Mas tolong ngajiin karena keluarga di sini nggak ada yang bisa ngaji, sedang neneknya nangis minta tolong ke kita gitu ya. Anak saya awalnya tidak mau gitu kan, awalnya tidak mau terus ya udah mah nggak apa-apa lah daripada dilihat situasinya sisi seperti ini. Nah, dari situ singkat cerita, puji Tuhan ya, Tuhan itu sungguh memang baik gitu ya. Dari situ tetangga itu bisa melihat eh, Ike apa kamu sama si abang memang memang benar-benar eh, tidak maksudnya tidak menjuruskan gitu ya, tidak hak aku gitu ya, ya harus ke Islam atau ke Kristen gitu ya. Nah dari situ awal mula saya bisa menjadi berkat yaitu saya saya bilang saya memang tidak mengekang anak untuk jadi Islam atau Kristen, cuma lebih baik saya arahkan ke agama saya. Tapi karena mereka belum mau, ya apa boleh buat. Karena saya merasa juga bahwa dulu saya pernah Katolik, terus eh, menikah yang pertama pindah Islam, yang kedua pindah Kristen. Dan semua itu saya ceritakan, singkat cerita, semuanya disitulah. Dulu saya menjadi batu sandungan, tapi dengan adanya peristiwa kemarin, gitu, bisa mendatangkan sebuah berkat, yaitu bisa melihat kacamata Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak eh, apa ya tidak memanggil kita tidak memanggil kita untuk mengekang agama kita, tapi Tuhan melihat isi hati. Yang pertama itu, yang kedua kemuliaan Tuhan itu dinyatakan karena saya juga tidak mengekang keluarga untuk agama apa itu. Maka dari situ puji Tuhan saya sangat bersyukur pada Tuhan. Sampai tadi saya berkunjung lagi ke rumah orang yang meninggal tersebut, mereka sangat bersyukur dan bersukacita karena waktu pas meninggal cucunya itu semuanya bisa damai, bisa berjalan sesuai dengan harapan. Karena terus terang semuanya saya tidak menyombongkan diri ya, berkat keluarga kami. Itu aja yang menjadi sharing saya hari ini. Terima kasih. Terima kasih Neng Ika ya bisa menjadi berkat walaupun keluarga saudaranya berbeda keyakinan ya. Terima kasih Neng Ika. Silakan ibu-ibu yang lain. Bu Eka, Ya, boleh. Saya silakan ya, Bu. Bu. Ya, Ya, saya kedengaran ya? kedengeran. Ya. Nah, saya merema di Zakaria 8 ayat 13. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkan hatimu. Nah, ini sepertinya Tuhan seperti menguatkan hati saya gitu ya di ayat ini, karena setelah pertobatan saya dan suami, di mana mungkin ibu-ibu tahu juga bagaimana cerita hidup saya ya, berantakannya hidup rumah tangga saya, dan Tuhan pulihkan, akhirnya kami bisa melayani Tuhan. Awal-awal ada perasaan Tuhan bisa nggak ya, ada perasaan khawatir, takut gitu, karena jujur saya belum pernah berpelayanan selama dulu-dulu sebelum bertobat ini. Tapi setelah sini-sininya semakin banyak sharing firman, kemudian membaca firman Tuhan, dan semakin dikuatkan gitu. Apalagi di firman ini berkata bahwa kuatkan, janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Dan itu meneguhkan saya bahwa saya nggak perlu takut karena ada Tuhan bersama saya. Gitu. Dan saat ini juga puji Tuhan, ibu-ibu saya dan rekan saya dan suami juga rekan sedang merintis untuk membuka yayasan panti rehabilitasi narkoba di daerah Yogyakarta, dan mohon doanya kiranya semua berjalan dengan lancar. Amin, amin.
Ini Bu Eka Fris ya. Sudah selesai Bu Eka ya sharingnya. Dikuatkan dalam pelayanan rohani dan mengubahkan mereka yang pecandu narkoba. Amin. Sudah. Sudah Kak Bu Eka? Ini Bu Eka Fris ya. Nah, oke. Bu Eka, halo. Ya, halo, shalom. Ini Selesai Bu. jaringannya. Ya, tadi Fris. Oke. Baik, terima kasih ya Bu Eka ya. Saya percaya ya. Selain Bu Eka, tentunya kita semua juga di sini ibu-ibu ya. Mungkin dulu kita itu orang yang belum mengenal Tuhan, firman-Nya, belum mengalami bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi dalam diri kita. Nah, tetapi sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Dan saya percaya ya, sekarang pun kita, sekarang dan yang akan datang, kita akan tetap akan bisa menjadi berkat. Ya. Seperti halnya Bu Eka. Bu Eka, apa namanya, sukses ya dengan pelayanan rehabilitasi narkoba ya. Oke, mantap ya. Kita juga akan bisa seperti Bu Eka ya Ibu-ibu ya, dengan talenta kita masing-masing menjadi berkat di ladang yang di hal-hal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Baik, ada lagi Kak? Bu Dede? Ini tes saya tadi dari tadi keluar masuk terus. Itu Ya. Bu Marina udah nyalain mikrofon. Oh, Bu Marina? Aku mau ini mau bicara dikit deh, tapi jawabannya nanti mungkin Bu Dede entah Bu Christine. Silakan. Mau Ah, bertanya itu berarti kalau ada jawab. Karya Berarti Zakarya 10 ayat 1 ya. Di sini kan hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikan kepadanya. Mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Ini pengalaman saya beberapa bulan ini. Di kampung saya udah 6 bulan nggak hujan ya, sampai sekarang. Terus kemarin hari Senin tanggal 8 itu datanglah satu camat di kampung saya itu minta berdoa di Tiga Binanga itu kan ada 8 gereja deh. Katolik, GPKP, GBI, HKBP, GKI, berdoa semua ya. Terus tapi sampai saat ini hujannya belum turun. Terus saya mikir gini, kemarin waktu demo besar-besaran di Jakarta ini, supaya nggak jadi supaya demonya batal, saya dapat kabar garam entah ada 2 kuintal dilemparkan ke laut di daerah Bangkahuni. Terus hujannya besar sekali ya. Setelah dimodalin dengan pemerintah tentang garam itu. Jadi saya mikir begini, karena saya juga ikut stres gitu ya. Mikirin hujan di kampung nggak sampai gagal panen udah 2 kali. Apakah saking banyaknya dosa di kampung Tuhan nggak mendengar lagi doa-doa gitu. Pemikiranku sekali seperti itu. Sekali begini, apa perlu pemerintah Tanah Karosana membuat tabungan petani-petani untuk mengumpulin dana supaya bisa beli garam. Seperti dibikin pemerintah ini gitu. Jadi saya bingung bagaimana sebenarnya hidup ini gitu. Bagaimana sebenarnya keadaan dunia ini kok begini gitu.
Sedangkan kemarin katanya 2 kali garam dilempar di antara Selat Sunda dengan Pulau Jawa, langsung hujan besar. Memang benar hujan besar kayak supaya untuk mengurangi demonya nggak besar gitu. Jadi bagaimana menurut ibu-ibu semua yang ikut Zoom ini? Baik, terima kasih. Nah, ayo apa nih, Bu Kristi, coba Bu Kristi. Shalom Ibu Marina. Oke. Ya, yang pertama saya kebetulan ini ya, bukan ahli BMKG juga ya, Bu. Tapi yang saya tahu adalah memang kalau memang garam itu ditabur hanya untuk supaya hujan turun dan juga untuk membatalkan demo. Nah, di situ saya agak menafsirkannya gimana ya? Kalau yang saya tahu memang ini sekarang itu sudah nggak ada lagi yang namanya musim kemarau, musim hujan tuh udah nggak berlaku lagi. Udah Nggak ada lagi. geser semua. Iya, Iya. udah geser semua, udah Asal udah bulan September udah hujan gitu kalau zaman kita iya, masih kecil. normalnya, ya kan? Itu semua terjadi kan akibat begitu banyaknya istilahnya mata air. Aslinya kan hujan kan mereka ngambil istilahnya kayak kita kembali ke zaman SD ya. Air menguap, ya kan, mengumpulkan berkumpul menjadi awan-awan yang akan kemudian turun hujan. Itu kan berputar seperti itu. Tapi dengan seiringnya berkembangnya zaman itu kan otomatis gedung-gedung lebih banyak, ya kan, pepohonan untuk melindungi sumber mata air juga kurang, otomatis itu juga akan mengurangi. Tapi ada juga efek dari angin juga. Nah, kayak kemarin waktu beberapa tempat itu bahkan Semarang juga hujan deras, tapi nggak seburuk di Bali kemarin, harinya bareng. Jadi waktu Bali banjir besar, Semarang juga banjir. Tapi karena mungkin Semarang itu aturan saluran airnya udah lebih baik daripada Bali, jadi tidak terjadi banjir bandang seperti di Bali. Nah, itu karena efek dari angin. Kami di Jogja pun cuman kebagian gerimis doang, nggak rata Ibu. Jadi kayak gitu saya nggak bisa menjelaskan secara ilmiah dari BMKG ya. Tapi yang saya tahu memang kalau udah kayak gitu memang sebenarnya nggak tahu nanti nih Bu Dede gimana. Cuman kalau saya sih memang kita harus benar-benar kayak berkumpul daripada kita istilahnya buang garam untuk meredam demo. Mendingan kita tuh berkumpul untuk berdoa minta hujan sama Tuhan gitu loh. Jadi kayak kita harus sabar gitu. Kalau dari garamnya sendiri itu memang ada ikatan sainsnya, ada secara medis, secara sains ilmu pengetahuan ada, karena dia garam itu punya efek mengikat air gitu, atau itu yang disebut dengan osmosis. Nah, jadi selain bisa mengawetkan makanan karena dia kan kayak menghisap air gitu loh. Nah, begitu bayangkan aja kalau misalnya Selat Sunda di garam segitu banyaknya, dia akan menyerap dan akan mengirimkan ke atas. Nah, cuman masalahnya itu gimana dengan masalah hujan tadi? Itu kan nggak bisa nggak bisa untuk kayaknya nggak ada ilmu pasti untuk itu gitu loh. Tapi memang dia sifatnya mengikat air memang gitu loh. Jadi kalau saya rasa memang itu ujian, betul tadi kata Bu Sofi. Ini memang ujian. Kalau dibilang segitu banyakkah dosa, ya nggak tahu apakah iya. Kayak misalnya kalau di Bali kan jelas ada penyembahan berhala terlalu banyak, ilah-ilah lain terlalu, bahkan yang namanya sesajen itu dimanapun tuh ada. Di setiap sudut-sudut kota, rumah, desa, sampai istilahnya lumbung sawah, perkebunan ada semua itu. Gitu. Jadi memang ada berkat, ada kutuk, ya betul Bu Dewi. Jadi saya nggak bisa ngasih jawaban secara pasti Bu Marina, tapi yang jelas ya memang itu daripada kita membuang-buang waktu untuk beli garam mau berapa ton Bu yang dibeli. Mendingan kita mengumpulkan dan kita memang berseru sama Tuhan gitu loh. Karena memang nggak bisa. Karena istilahnya yang bisa mendatangkan Tuhan, yang bisa mendatangkan hujan itu tuh Tuhan sendiri. Itu pekerjaan Tuhan gitu loh. Malah tadi saya waktu dengar Bu Marina cerita ya harus gimana, saya sampai bayangin Nabi siapa itu yang melawan nabi-nabi Baal untuk mendatangkan hujan, apakah harus bikin mesbah kemudian membakar korban bakaran.
Tapi kalau memang itu harus dilakukan dalam arti korban bakarannya adalah hati kita sendiri ya, nggak ngerti deh. Bu Dedeh, mungkin ada cara ininya Bu Dedeh. Cari Memang backingan saya. padat ya karena. Oke, silakan Bu Dede. Ini saya kalau tiba-tiba pet gitu itu artinya saya nge-freeze ya. Saya nggak bisa buka kamera karena tadi sempat kepental-kepental. Kalau saya sih ngelihatnya begini ya Bu Marina. Justru di kami ini gede nih sekarang di Bandung. Di sini tuh kemarau hanya hitungannya bukan bulan lagi, minggu. Hanya berapa minggu. Karena kemarin tuh sempat kita tuh mau yang iniin belakang ya. Tiba-tiba hujan dan hujan itu terus-terusan sampai hari ini hujan. Nah, ternyata ini saya sempat searching dan memang secara pengetahuan juga begitu. Kalau misalnya di satu daerah yang lembab, itu curah hujan akan tinggi. Makanya kan dulu sempat kita kenal Bogor itu kota hujan. Karena daerah Bogor itu kan seperti cekungan ya. Jadi itu kelembaban udaranya itu benar-benar lembab gitu. Sehingga di Bogor itu curah hujannya tinggi gitu. Tapi berbeda kalau misalnya di tempat-tempat yang tidak tidak ada kelembaban udara atau kelembaban udaranya kurang. Misalnya ada pegunungan di situ, kurang adanya pegunungan atau pegunungannya tuh bukan pegunungan yang ada di Bandung gitu kan. Jadi pegunungannya tuh kayak gunung apa sih kayak gunung batu gitu kan ya. Jadi yang memang sulit sekali mendapatkan kelembaban. Nah, ini akan sulit memang curah hujannya gitu. Kalau yang saya sepengetahuan saya dan saya memang baca di sini memang seperti itu kenyataannya. Jadi makanya saya bilang gini, kenapa bisa sampai berbulan-bulan gitu ya? Ya karena mungkin seperti itu. Sampai sampai 6 bulan deh, Bu. Udah enam Sampai enam bulan. bulan. Di Bandung mana Mm-mm. ada 6 bulan, Bu? Udah 6 Kita bulan hujan mulu. di kan udah Bahkan nggak saya hujan juga di sempat heran itu Bali eh, kenapa bisa banjir gitu. di, Karena kan ta- sebenarnya di- Bali tuh dengan Bandung agak susah ya. Jadi intinya kembali sih memang kalau yang tadi Bu Christine bilang, eh, garam itu mengikat awan sehingga cepat bisa turun hujannya memang iya betul. Memang sempat katanya ada yang menyuntikkan garam sehingga akhirnya turun hujan. Tapi seturun hujannya yang kalau dengan proses manusia biasa itu nggak akan sederas kalau memang Tuhan yang Cuman sedikit, menciptakan. cuman Eh, sedikit. dan kalaupun misalnya, iya betul, kalau siklus air, siklus air itu memang terjadi ya ketika ada pergerakan angin juga dan sebagainya. Tapi angin itu akan tertahan kalau memang di situ lingkungannya itu banyak gunung. Nah, itu akan mulai tertahan ya. Kita juga lihat ya kan memang pergerakan angin muson, angin barat dan angin timur tuh emang luar biasa kencang tuh di daerah-daerah yang landai gitu kan. Kayak daerah Bandung itu kenapa disebut sekarang curah hujannya tinggi? Ya itu juga kalau dibilang tuh Bandung tuh kayak mangkok gitu ya. Jadi bener-bener daerahnya lembab, kemudian kita itu bukan hanya dikelilingi ya gunungnya juga gunung yang ya Bu Joli sama ibu-ibu yang lain yang pernah ke Bandung, lihatlah bagaimana posisi Bandung. Ya Bu Eti yang tahu sendiri. Jadi intinya kalau hujan ya tinggal sebenarnya kita bisa sih minta minta sama Tuhan karena Tuhan memang yang menciptakan hujan. Cuma ya kembali, apakah iman kita mampu untuk bisa meminta sama Tuhan? Apakah kita bisa sama seperti Elia? Elia aja bilang ke Gehazi, coba lihat sampai 7 kali, coba lihat. Itu hanya segenggam, tiba-tiba berdak gitu kan besar. Jadi kembali sih sebenarnya kalau emang kita memang punya keyakinan untuk bisa meminta hujan sama Tuhan, pasti terjadi. Tapi saya memang pernah punya pengalaman menahan hujan. Saya waktu itu pulang sekolah. Awan udah gelap sampai orang-orang bilang pasti hujan, pasti hujan. Terus aku bilang gini, teman saya kan waktu habis fast sprint bilang gini, Bu Dede ini gimana? Cepat fast sprint. Aku bilang dalam nama Yesus nggak akan turun hujan sampai kamu nyampe rumah. Dan rumah dia tuh paling jauh. Aku bilang paling jauh. Terus akhirnya besoknya saya nanya, kehujanan kayak kemarin? Iya benar. Begitu aku nyampe di pagar, masuk ke rumah berotak hujan gede. Terus saya bilang deh, "Eh, besoknya lagi kejadian yang sama. Terus aku bilang gini, kayaknya hari ini kamu tahan deh, jangan dulu pulang. Pasti hujan. Di tengah jalan pasti kamu kehujanan." Dan dia nurut gitu. Dan itu bener gitu. Hujannya gede. Sampai akhirnya dia bilang, Budi ini gimana sebentar lagi kamu pulang? Ya itu istilahnya mungkin karena kita punya iman. Saya pakai bilang dalam nama Yesus karena waktu itu kita lagi praktek iman kan. Jadi kembali ketika kita memang memiliki iman. Iman itu bukan sekecil biji sesawi tapi sebesar biji sesawi. Artinya Tuhan menghargai iman kita segede apapun gitu kan. Nah, ketika kita katakan itu, sebenarnya kita sedang menantang kuasa si jahat. Dan kita sedang mendeklarasikan
ke apa namanya kemuliaan Tuhan. Meskipun mungkin di balik semua itu kadang-kadang asal jangan bimbang. Nah, ketika kita mengucapkan asal jangan bimbang, maka segala sesuatu yang impossible sekalipun pasti terjadi. Karena itu saya pernah alamin gitu. Dan berikut-berikutnya mereka nanya, Sali, saya bukan cenayang ya. Jadi kalau misalnya saya dianggap cenayang, saya nggak mau. Tapi kalau misalnya untuk kayak tadi kan kita tuh rapat sampai jam 3 baru selesai rapat dari jam 1. Saya bilang kayak gini, aduh Tuhan ini gelap banget. Terus aku bilang gini, teman saya bilang gini, gimana Bu Dede? Sebentar lagi terang. Coba lihat, sebentar lagi terang. Bener, nggak ngerti itu awan kemana larinya. Tapi beneran terang gitu. Ketika kita memang punya keyakinan yang kuat, itu pasti akan terjadi. Dan yang luar biasanya saya pernah juga ngalamin ketika anak-anak outing. Kebayang kalau anak-anak outing dan turun hujan dan itu posisinya di Lembang. Saya bilang saya cari payung kemana ini anak-anak adanya di kebun susah banget gitu kan akhirnya itu awan udah mulai mengelilingi daerah kita gitu terus teman saya bilang ini oh ini pasti kehujanan Bunda tenang aja lah kalaupun kehujanan biarin mereka hujan-hujan enggak akan hujan sok kamu kegiatan berapa lama saya bilang gitu. "Eh, paling kita sejam sampai 2 jam oke sejam sampai 2 jam Tuhan tahan air hujan, singkir ke sebelah sana betul. Sampai saya tangan saya ke atas, singkir ke sebelah sana. Dan yang ternyata hujan itu di daerah Cimahi. Terus saya bilang, "Teh, di jam yang sama." Saya hanya ngomong gini, ada teman saya yang calling, di sini hujan deras, di sana gimana? Terang kan? Seperti gitu. Jadi ketika kita memang memiliki keyakinan yang kuat, kita deklarasikan ya istilahnya mungkin kita kayak Nuh ya dikatai gila gitu tapi nggak masalah ketika kita tahu Tuhan yang kita sembah sebesar itulah keyakinan kita maka segala sesuatu Tuhan nggak akan permalukan kita itu sih jadi ya itulah yang saya bisa saringkan Bu Marina. Terima kasih Bu. Kasih. Jadi Terima Bu kasih Marina, Bu Dede. Terima jadi kasih. Bu Marina ya, kalau baca ini sebenarnya konteks makna luasnya soal hujan itu, ini merupakan penegasan ya bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya sumber Betul. segala berkat dan kehidupan. Jadi kita itu harus mengandalkan Dia dan tidak mencari apa bantuan dari sumber lain ya. Gitu. Baik, silakan ibu-ibu ini sudah berapa? Jam 8.08. Apakah ada yang lain? Kalau tidak, Ibu Imelda Halok mungkin bisa bantu. Oh, Bu Dewi mau ngomong? Iya, Oh ya, aku silakan. mau coba dikit ya. Eh, tadi yang bilang Bu Marenda udah berdoa ke gereja-gereja. Eh, ini saya bisa sambungkan nih ke yang tadi bulan pita. Eh, jadi saat kita menindas orang miskin, eh, terus kita nggak peduli, eh, nggak menghiraukan sekeliling kita, terus apalagi merancang kejahatan, terus tidak mendengar ajaran, hukumannya itu di ayat 12 sampai 13 tuh. Oleh sebab itu datang murka Tuhan yang hebat. Nah, seperti contohnya eh, kita saat memanggil Tuhan, Tuhan nggak mau dengar. Menjawab aja, apalagi menjawab, mendengar aja enggak. Itu. Karena itu tadi, berarti ada sesuatu eh, yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi untuk yang tadi Bu Marina bilang mungkin eh, dilihat dulu kita selama ini udah bener apa enggak gitu. Udah berkenan enggak apa yang kita lakukan selama ini di hadapan Tuhan. Jadi tidak jadi seperti yang 13 ini. Didengar aja enggak sama Tuhan, apalagi dijawab. Karena itu tadi rentetannya itu tadi eh, menindas, merancang kejahatan, terus tidak menghiraukan. Nah itu, jadi harus dilihat lagi deh ke belakang. Apa sih yang selama ini terjadi di sana? Udah duduk diam, tak ampun dulu, pasti Tuhan jawab. Itu yang Baik. bisa saya bagi Kak Juli. Sih. Bu Dewi ya untuk sharingnya. Jadi kita sama-sama refleksi ya juga memang alam ini ya ibu-ibu semua eh, saat ini memang di seluruh dunia itu mengalami yang namanya climate change ya perubahan iklim. Sudah terjadi tidak penentuan cuaca ya. Kita sendiri sudah bisa rasakan yang seharusnya musim hujan tetapi kemarau ya dan itu sedang terjadi ya dan itu sedang terjadi dan kita sedang mengalami itu semua ya. Oke, baik Ibu Imelda Halok apakah bersedia untuk doa tutup
untuk pembacaan firman kita hari ini. Terima kasih ya Ibu-Ibu ya. Kita akan sambung lagi diskusi dan sharing rema kita yang luar biasa di pembacaan firman berikutnya. Silakan Ibu Imelda Halok untuk doa tutup. Mari kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada hari ini. Kau kumpulkan kami Tuhan, wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang hebat Tuhan, yang menjadi tonggak bagi keluarga kami Tuhan, bagi negara kami Tuhan, bagi bangsa kami Tuhan, bagi gereja kami Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan untuk belajar firman Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan melalui firman Engkau Tuhan, Engkau akan kuatkan kami Tuhan, Engkau akan memakai kami Tuhan untuk pelayanan kami Tuhan dimanapun kami berada. Dan pada saat ini Tuhan saya berdoa bagi khususnya bagi Indonesia Tuhan. Biar bangsa ini Tuhan, negara ini Tuhan Engkau pulihkan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau mau mengangkat negara Indonesia Tuhan. Engkau akan mengubah negara Indonesia ini Tuhan menjadi negara yang akan takut kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau melihat Tuhan bagaimana Engkau mengubah negara Indonesia ini Tuhan menjadi negara yang menjadi satu contoh Tuhan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang melayani Tuhan. Khususnya Tuhan di Indonesia, biar Engkau menjaga mereka Tuhan. Engkau melindungi mereka Tuhan. Engkau tuntun setiap langkah mereka Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan yang sedang mengalami banjir Tuhan. Engkau jaga mereka Tuhan. Engkau pelihara keluarga mereka Tuhan. Jangan biarkan roh-roh jahat ataupun roh-roh mau Tuhan mengiringi mereka Tuhan. Engkau bungkus mereka Tuhan dengan darah Engkau yang kudus Tuhan. Nah Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dalam platform ini Tuhan, kami dapat bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bersama-sama dengan wanita yang kuat Tuhan. Untuk membaca firman Engkau Tuhan. Dan kami juga Tuhan rindu. Dan kami mau lagi Tuhan untuk bersama-sama membaca firman Engkau Tuhan Yesus. Engkau kuatkan kami Tuhan agar kami sentiasa setia kepada Engkau Tuhan. Walau apapun percobaan yang mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan beristirahat pada malam ini Tuhan. Engkau jaga kami Tuhan. Engkau lindungi kami Tuhan. Biar kami bangun pada esok hari Tuhan penuh dengan kekuatan, penuh dengan roh yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin.